Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. hari ini kita bisa bertemu kembali di tahun 2025 dan akhir menuju AS. Minggu depan kita sudah melaksanakan AS, jadi materinya bisa dari 1 sampai 14 atau bisa juga dari pertemuan ke 8 sampai 14 atau pokoknya yang terkait dengan materi Pancasila. Oke. Di pertemuan terakhir ini saya akan membahas terkait dengan hubungan negara dan agama dalam perspektif Pancasila. Jadi kalau kita melihat kenapa ini kaitannya dengan agama, tentunya kita berkeyakinan bahwa Pancasila itu adalah sebuah ikhtiar, sebuah istilahnya pemikiran dari manusia. Jadi konteksnya adalah bagaimana hubungan kita, bagaimana keterkaitan keberadaan ideologi ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak lepas dari cawe-cawenya Tuhan, atau tidak lepas dari unsur keberadaan Tuhan. Tentunya kalau kita ngomong Pancasila, ini sudah termaktub dalam sila pertama, ya, yaitu terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan kalau kita berpikir panjang, mungkin ya namanya manusia pasti ada keterbatasan. Ketika kemarin ngomong filsafat Bhinneka Tunggal Ika, itu berarti kan kebenaran menurut objektivitas manusia. Kalau kita bicara kebenaran yang sejati, ya kebenaran itu milik Tuhan, gitu. Artinya bisa juga secara logika kebenaran itu masih abstrak. Kebenaran itu mungkin hanya bisa dipahami, dilaksanakan di Indonesia. Belum tentu negara-negara lain bisa melaksanakan ideologi yang dijalankan di negara kita. Nah, inilah yang menjadi pemahaman kita, sehingga terkait dengan prinsip dasar etis, moral dan segalanya, dan kita sadari juga bahwa di negeri kita, ya, bahwa masyarakatnya, secara geografinya mungkin berbeda dengan negara-negara lain. Kita sangat pluralistik, kita berpulau-pulau. Ngomong kepercayaan, mungkin sebelum adanya agama kita sudah percaya animisme dan dinamisme. Itu artinya bahwa fondasi dasar dari pada masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengakui keberadaan Tuhan. Tapi di dalam materi Pancasila ini perlu saya sampaikan adalah penegasan, atau mungkin bisa juga karena ini ikhtiar manusia berwujud ideologi rumusan Pancasila yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga ini perlu kita. Nah, negara ini mengakui keberadaan Tuhan. Artinya dalam sila ketuhanan bangsa ini menunjukkan bahwa negara Indonesia ini mengakui keberadaan Tuhan tanpa menetapkan agama tertentu. Tetapi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 1, negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Artinya di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu diberikan hak untuk memilih keberadaan agama masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Artinya di sini di konstitusi kita itu syar'i, dan di dalam Undang-Undang Dasar kita atau Pancasila ini dijelaskan bahwa kita juga berhak untuk melaksanakan, artinya syariat atau ajaran agama atau kepercayaan menurut agamanya masing-masing. Nah, kalau ngomong perdebatan ya bisa juga persoalan gitu, karena kita bisa juga rawan akan
terjadi sebuah perbedaan. Wong Islam dhewe nek wae nentokno 1 Ramadan yo leren isbat dhisik, leren rapat di kementerian dulu kan ya. Jadi penentuan awal Ramadan dan penentuan awal Idul Fitri itu kan juga pemerintah yang ikut memfasilitasi. Kalau itu misalnya dibiarkan, ya memang dibiarkan bisa juga. Yo mlaku dhewe-dhewe rek. Karena itu akan berdampak kepada masyarakat, ekonomi, politik bisa juga berbeda. Bisa juga di dunia pendidikan yo berbeda, karena mungkin terkait dengan liburnya, terkait dengan proses pembelajarannya. Tentunya ketika bulan Ramadan berpuasa itu kan juga sedikit banyak masyarakat terpengaruh. Yo ada alasan puasa pak, sing lemes, sing ngantuk, ya ini fokusnya ibadah apa, ini enggak. Oke, itu mungkin di dalam konstitusi kita jaminan atau hak. Jadi di dalam aturan kewarganegaraan kita memang punya hak dan harus memilih satu. Ya. Karena apa? Mungkin wujudnya di dalam konteks negara mewujudkan identitas kalian di KTP kalian ini harus ditampakkan agama Anda apa. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan hubungan negara dan agama tidak sekuler dan tidak teokrasi. Indonesia ini menganut sistem sekuler memisahkan agama dan dari negara, namun juga bukan negara teokrasi. Ini menjadikan satu agama sebagai dasar pemerintahan dan negara agama bersifat simbiotik, di mana kebudayaan saling melengkapi. Ya, artinya negara ini menggunakan nilai-nilai agama dalam pedoman moral dan etika kebijakan publik. Agama juga memberikan landasan spiritual bagi warga negara, mendukung stabilitas harmoni sosial. Negara yang teokrasi atau sekuler, tentunya Indonesia sangat unik sekali. Indonesia mengakui demokrasi, mengikuti juga demokrasi, tetapi ketika ngomong agama, mungkin bisa juga tidak. Buktinya apa? Mungkin setiap perumusan, kita tahu sejarahnya, bahwa untuk perumusan sila pertama itu anggota BPUPKI itu berapa? Yang non muslim hanya 1. Nah itu kalau misalnya voting lah, itu jelas kalah sih. Tetapi kenapa yang minoritas itu dimenangkan? Kok tidak memenangkan yang mayoritas? Artinya ada negara yang teokrasi. Teokrasi berarti negara itu berdasarkan agama, satu agama. Tetapi di Indonesia tidak. Tetapi kalau kita bicara pemerintahan, Kementerian Agama rata-rata yang menjadi menteri siapa? Orang Muslim kan? Ono kantor KUA orang Kristen. Nah, enggak ada kan? Kantor urusan nikah misalnya. Ya mau Hindu piye Pak? Nah, rata-rata di wilayah kita, di negara kita, kantor urusan agama rata-rata ya wong Muslim kabeh. Ngurusi wong padha muslim kadang ya ruwet ya. Ono NU, ono Muhammadiyah, ono ahli radikal. Tuh. Nah ini nek ngomong departemen ini teokrasi. Ya. Menteri ini rata-rata menteri ini ya orang Islam. Anda pernah nggak di negara kita tuh menterinya orang Nasrani misalnya? Piye? Nggak ada kan ya? Rata-rata menterinya adalah orang Muslim. Padahal kalau kita pahami dari sisi simbiotik ya negara kita itu minoritas ya tidak dimenangkan tidak, tetapi dihormati, diberikan ruang untuk menjadi dalam kebijakan suatu kebijakan negara. Tetapi Indonesia ini negara yang menggunakan nilai-nilai agama untuk menjadi pedoman moral. Jadi kalau Anda pahami di
rumusan Pancasila itu tidak berdasarkan satu agama, tetapi banyak istilah-istilah yang digunakan ya dalam sisi bahasa lah ya, itu banyak menggunakan istilah agama Islam. Jadi kayak hikmah, musyawarah, rakyat, itu istilah-istilah dalam bahasa ini atau dalam ajaran agama kita. Dan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang nilai-nilai itu ya berpedoman, berprinsip dari ajaran agama dan agama kita. Kemudian yang kedua, agama itu juga memberikan landasan spiritual bagi warga negara untuk mendukung stabilitas dan harmoni sosial. Artinya walaupun di negara kita bisa dikatakan 90% kaum muslim ya, tetapi kan tidak serta-merta negara ini menjadi negara yang teokrasi, negara yang agama gitu. Yo, laku Aceh gimana Pak? Ya boleh saja, tetapi kan tidak semua daerah tidak seperti Aceh. Ada nggak provinsi yang menggunakan ajaran hukum agama diterapkan di dalam sebuah aturan kehidupan berbangsa dan negara? Mungkin hanya di Aceh, di Papua juga tidak, di Sulawesi juga tidak ada. Ya mungkin hanya di Aceh, karena bisa dikatakan serambi Mekah. Artinya ajaran syariah itu bisa dijalankan di sana. Nah, Indonesia hebatnya di situ. Apakah itu dilarang di negara kita? Tidak. Tapi kan diberikan otonomi khusus. Makanya di negara kita tuh pemberlakuan sistem koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu kan diatur dalam undang-undang otonomi daerah. Ada yang desentralisasi, ada yang sentralisasi, ada yang kalau daerah-daerah lain terkait agama mungkin sentral Pak. Jadi Kementerian Agama itu sentral. Jadi kayak di Kabupaten Mojokerto ada Kementerian Agama, bupati nggak bisa mengintervensi Kemenag, hanya sebagai mitra, karena dinasnya itu horizontal. Jadi pengangkatan kepala dinas, kepala kantor Kemenag itu bukan pilihan bupati, tak beda dengan dinas-dinas yang lainnya. Pak Dinas Pendidikan itu ya harus bupati yang milih sebagai tim penyelenggaraan organisasi pemerintah. Nah, kantor Kemenag yang ada di Sukor itu ya itu bukan organisasi vertikal. Jadi yang menentukan kepala Kemenagnya bukan dari bupati, tetapi dari pusat melalui Kanwil, kantor wilayah Jawa Timur. Nah, oke. Nah, ngomong berbicara tentang landasan masyarakat, jadi masyarakat itu nih ngomong agama, yo itu soal privasi, nih. Ya. Tapi nih ngomong Indonesia, ya kita harus berbhinneka tunggal ika, bertoleransi. Kayak kemarin mungkin ketika hari raya Natal ada libur nasional. Nah, mesti Natalan yuk Soko, Mojokerto, darah piro sih. Tetapi kan juga di libur nasional kan ini ya. Nah, itu wujud dari implementasi keberadaan agama kaum minoritas juga. Begitu juga orang muslim. Ketika Natal, pas Natalan sing Joko Banser. Mbak Wiyoto ini. Bahkan di Mojokerto itu sebagai inspirasi hidup toleransi beragama. Ada seorang banser yang menyelamatkan jemaah waktu Natal, mengambil bom yang ada di dalam gereja, dibawa keluar, akhirnya meledak itu. Itu salah satu contoh. Nah, sebagai contoh pemerintah yang aktif dalam fasilitasi perayaan, nah ini katanya saya contohkan, membangun tempat ibadah, memberikan pendidikan agama. Walaupun kenyataannya mungkin juga agak ribet ya, ketika ngomong misalnya untuk daerah viral misalnya Mojo Anyar
mau mendirikan gereja di kampungnya, mungkin wis nek pemerintahan mungkin bisa juga ada aturannya dan sebagainya, tetapi masyarakat bisa juga masih perlu diskusi, perlu musyawarah yang jelas. Ya. Tapi nek wong ngedekno musala masjid wis kadek ruwet ya. Nah, coba kamu mau berdiri gereja ngono wis wah sumek ngono. Tapi itulah fenomena atau mungkin bisa juga kasus di setiap daerah. Karena mungkin bisa juga kaum minoritas gitu. Jadi mungkin kalau di desa mono kaum Nasrani paling ya tidak banyak. Dari 3.000 mungkin bisa juga hanya 200 itu wakil ya. Desa misalnya. Oke, kemudian yang ketiga, ini kita berbicara tentang peran negara dalam mengatur kehidupan beragama. Nah, negara ini memiliki peran pengelolaan kehidupan beragama untuk menjaga kerukunan sosial. Jadi dibuatkan peraturan terkait dengan libur nasional. Kayak ini akhir bulan ini kira ono nyepi, ono Isra Mi'raj, wah ini libur 1 minggu sampean ya. Jadi ada regulasi-regulasi terkait Undang-Undang Nomor 1 PBNS tahun 65, misalnya pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Ada Majelis MUI. Jadi ada Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang menjadi kalau orang Islam itu ada gak melihat aliran, tetapi organisasi keagamaan yang plat merah kalau bahasa saya itu. Jadi yang difasilitasi oleh negara. Dan ini organisasi ini ada di pusat, di daerah maupun di kecamatan, bahkan di desa. Nah, ormas keagamaan banyak. NU itu ya di pemerintah pusat juga di pemerintah sampai desa ada. Jadi mengurus PB, PW, PC, ranting, anak ranting ada. Jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan, mungkin kan bahasa motor itu, roda itu, negara itu kayak ban luarnya, ban dalamnya ormas keagamaan itu. Jadi andai kata negara ini kacau, ono ban dalamnya, ono NU. NU juga punya kepengurusan dari ranting sampai pusat. Jadi ngomong koordinasi, instruksi bisa juga dilakukan. Begitu juga agama lain seperti KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, ada PGI, umat Hindu juga ada. Artinya di sini pemerintah juga menjamin kebebasan beragama sekaligus mengatur aspek-aspek dalam memicu konflik. Makanya ada forum namanya Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu ada. Jadi ya nek ngomong syariat hukum ya bisa juga menjadi persoalan gitu kan. Jadi contoh kemarin ketika Natal, mungkin ketika ada adik seorang muslim, apakah boleh kita mengucapkan selamat Natal? Mungkin bagi orang-orang yang fanatik, yang kajiannya nggak begitu dalam, ya bisa juga ketika ngomong mengucapkan Natal tidak boleh, haram itu. Dan umat Nasrani pun sebenarnya tidak mempermasalahkan itu. Misalnya Naila punya teman SMA yang beda agama, kemudian Natal, selamat Natal Besti. Nah, bagi orang-orang tertentu ya kawan nih ngomong. Artinya dianggap bahwa ketika sampai mengucapkan selamat Natal itu dianggap mengakui keberadaan Tuhan mereka. Tapi nih ngomong negara, kerukunan, enggak masalah. Nah, nek masuk konco dhewe. Walaupun mungkin mereka juga tidak mempermasalahkan itu, tetapi yang namanya kebiasaan dia juga itu. Misal ganti sampai merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri ya Fit, ini ya sama-sama, makasih ya. Ini terkait toleransi. Ya memang kalau kita bicara sebagian ulama
menyatakan haram, ada sebagian yang tidak. Tapi ini ngomong negara, misalnya saiki misalnya menteri agama orang muslim, mosok gak apa maneh, jangan kan ngucapkan, nek diundang ya apa? Wong dhewe menteri agama, omane dhewe presiden, mosok ya gak nekani. Gak oleh. Nah, konteksnya adalah kerukunan, konteksnya adalah dalam kehidupan berbangsa dan negara, tidak masalah. Oke, itu mungkin ya. Yang keempat, ini terkait dengan Pancasila sebagai landasan toleransi. Pancasila ini memberikan kerangka bagi terciptanya toleransi umat beragama di Indonesia menurut Lemhanas tahun 2023 bahwa sila-sila Pancasila ini mengajarkan nilai-nilai sejalan dengan agama manapun. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai perekat bangsa maupun mengakomodasi pluralisme agama di Indonesia. Artinya isi daripada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bahkan peraturan-peraturan itu tentunya para legislasi, para pengambil kebijakan, policy maker di pemerintahan itu juga mungkin tidak keluar dari jalur nilai-nilai ajaran agama. Kemudian yang kelima terkait dengan prinsip simbiosis mutualisme. Negara ini juga memberikan ruang bagi agama untuk berkembang. Sementara agama juga memperkuat nilai-nilai moral bangsa. Jadi saling menguatkan. Contohnya apa misalnya? Contoh yang paling mudah dan itu ya, hukum pernikahan misalnya. Mungkin saya juga sering bercerita. Mbak Jane nek sampean padha muslimin nikah itu kan menggunakan ajaran agama biar halal, biar diterima agama yang asalnya orang lain menjadi pasangan hidup kita. Sajane nikah itu hukum agama tok, syarat agama tok wis sah kok sebenarnya. Tetapi kenapa kita harus dicatatkan di KUA, diakui di dalam perintah? Itu mungkin hukum formalnya. Adik-adik mungkin ketika mau berbicara hukum formal, Anda ingat ketika kita pelajari ilmu hukum bahwa dalam kehidupan itu ada kaidah agama, kaidah sosial, ada dan sebagainya. Nah, ada kaidah hukum. Jadi hukum nikah sajane ya wis kuat, tetapi karena iman kita naik turun, maka itu perlu diperkuat lagi dengan hukum negara. Jadi ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang antar keluarga, hukum keluarga. Bahkan kalau Anda kuliah di bawah naungan Kementerian Agama, WINSA atau di sekolah-sekolah tinggi agama Islam yang jurusan hukum keluarga ada. Nah, itu. Ya, jadi negara itu juga memiliki fasilitas kebijakan. Ya contoh kecil tadi ya mang rek ono libur nasional, ono hari santri, ono hari ibu, ono hari ayah. Ya, yang paling nyata ya memang ada libur nasional, ada PHBI. Peringatan hari besar karena itu selalu dihormati, entah itu dicutikan atau dibaikan atau apa. Nah, agama juga memperkuat nilai-nilai kasih sayang, perdamaian, sehingga kita juga tidak terlalu berpikir duniawi, tetapi agama juga mengajarkan. Jadi bukan berarti agama di sini tentangkan itu menjadi syarat penting. Karena apa? Nek ngomong prinsip itu kan sebelum ngomong aturan formal kan kita individu kita. Makanya saya sering mengatakan bahwa andai kata kita ini bisa menjalankan agama kita dengan benar dan sebenar-benarnya, mungkin tanpa negara juga tidak masalah. Sama halnya ketika Anda menjalankan hukum pernikahan, ketika Anda bisa menjalankan hukum nikah itu secara konsisten, yo gak masalah kan. Buktinya apa? Sampai wis nikah, ono bahasa talak, bahasa itu kan lebih kejam. Ngomong tok itu loh wis dihukumi batal loh.
omane kalau ngomong agama negara ya harus ada bukti, ada fakta, ada tuntutan, ada apa dan sebagainya. Tapi nek agama ngomong tok wis batal nek. Kalau sampai nek wudu misalnya disentuh orang yang non muslimnya itu batal. Loh itu lah wis kejem sih. Padahal sengaja nggak sengaja kalau itu Anda sadari ya batal. Itu agama. Nek kalau negara ya bisa juga. Nah, misalnya ngomong kerukunan, misalnya ada budaya-budaya yang mungkin sekarang tempat peribadatan yang ada pengeras suaranya. Ya, zamannya Kanjeng Nabi mungkin karena masih minoritas ya. Jadi kalau sholat itu, kenapa kalau malam itu boleh dikeraskan, kalau siang nggak boleh dibacaan dikeraskan. Kalau kecuali sholat-sholat Jumatan gitu. Makanya nek sholat waktu siang itu kan semua nggak ada suaranya, nggak ada bacaan yang dikeraskan. Kalau malam boleh kan gitu, bisa maghrib, nah, boleh. Nah, ini itu berarti kan agama sudah mengatur bagaimana kerukunan, menghormati. Nah saiki ini kadang kan bukan masalah itu, pengeras suara. Ya, misalnya di daerahnya lewat perkotaan, subuh itu jam 3:30 atau jam 4. Nah sholat-sholatnya kan mulai jam 3. Nah jam 3 kan enak-enak wong turu rek. Moro sepikire dunekno sholat-sholat ngene iku ya. Ya apa ngene iku. Ya. Jadi yang terakhir kesimpulan saya adalah bahwa hubungan negara dan agama menurut Pancasila itu adalah hubungan yang sangat inklusif, toleran dan harmonis. Jadi negara itu juga menghormati kebebasan beragama, juga mendukung kehidupan beragama. Sedangkan agama juga berkontribusi untuk membentuk moral dan etika. Dengan demikian maka Pancasila sebagai dasar negara menjadikan hubungan ini sebagai model yang unik yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia secara tunggal dan beragam. Jadi itu ya. Jadi ya oleh tetapi kan tidak diwujud. Islam, Muslim, aturan juga seperti itu. Nah ini intinya seperti itu. Ya, jadi keyakinan, toleransi ini menjadi catatan. Oke, sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan.